Shalom, selamat pagi, apa kabar saudaraku? Semoga di pagi ini kita tetap penuh semangat ya, karena kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai segala aktivitas, marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi kekuatan dan sumber hikmat bagi kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan, kita selalu belajar dalam firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Di pagi ini kami merasakan kasih dan rahmat Tuhan menyertai hidup kami. Ya Tuhan, biarlah hari yang Tuhan berikan bagi kami dapat kami pakai dengan baik hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mau belajar di dalam firman Tuhan, kiranya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, agar setiap firman yang ditaburkan boleh bertumbuh dan berbuah dengan baik. Ya Bapa, berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan sesuai dengan Almanak HKBP Sabtu 10 September 2022 tertulis dalam kitab Keluaran 20 ayat 12. Ikon pasangaponmu natorasmu asaliling homangolu ditano nanilehon ni Jehovah di batam tuho. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikianlah dikatakan. Ada ungkapan orang Batak yang mengatakan, natua tuai ima dibata nani ida. Orang tua adalah Allah yang dilihat secara nyata dengan mata jasmani. Mengapa demikian? Ya, karena orang tua adalah yang mewakili Allah di dalam membesarkan, mendidik, dan memelihara anak-anaknya. Seorang anak diajar taat kepada Allah dengan menghormati orang tuanya. Hormat kepada orang tua merupakan sikap yang tunduk kepada otoritas. Tunduk kepada otoritas Allah yang memandatariskan tugas-tugas membesarkan, membimbing, mendidik, dan memelihara yang saya sebutkan tadi. Oleh sebab itu, setiap kita harus menghormati orang tua. Mengapa? Karena sikap hormat kepada orang tua akan menghasilkan sikap yang menghargai hak-hak orang lain. Ketika sikap yang menghargai itu sudah terbentuk dari keluarga, maka secara otomatis ini akan keluar atau berdampak baik bagi hubungan masyarakat yang lebih luas. Karena kalau keluarga harmonis, masyarakat juga pasti akan menjadi baik, bukan? Demikian sebaliknya, jika keluarga berantakan, maka masyarakat juga akan menjadi buruk. Hubungan kekerabatan tidak akan menjadi baik satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, seorang anak dari sejak kecil harus belajar dan diajarkan untuk menghormati orang tuanya, agar hidupnya bertumbuh menjadi bagian dari masyarakat yang menghargai dan menghormati struktur sosial di dalam kehidupan bermasyarakat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu perintah menghormati orang tua tidaklah hanya hari ini saja atau hari kemarin. Sejak dari zaman perjanjian lama, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan mereka akan memasuki tanah Kanaan, firman ini sudah disampaikan Allah kepada mereka melalui Nabi Musa. Dan tentu perintah menghormati orang tua dari dulu sampai sekarang masih tetap sama menjadi perintah Allah yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Tetapi saya sering merenungkan, saya memikirkan
Betapa berbedanya respon dari anak-anak untuk mendengarkan perintah ini dari zaman dulu sampai pada masa kini. Dulu waktu saya masih anak-anak, saya mengingat orang tua itu adalah sosok yang sangat ditakuti, sangat disegani. Sehingga ketika sesuatu hal yang kita inginkan, orang tua tidak setuju. Jangankan dengan kata-kata, dengan delikan mata saja pun kita sudah mengerti bahwasanya itu tidak boleh. Ya, kebiasaan anak-anak dari dulu sampai sekarang saya lihat hampir sama. Kalau ada kesempatan pasti ngelunjak. Kalau ada kesempatan pasti dia akan mengungkapkan apa yang dia inginkan. Ya, kita katakanlah kalau ada tamu atau saudara datang ke rumah, ini permintaannya banyak sekali. Saya ingat saya juga melakukan hal yang sama ketika saya anak kecil dulu. Tapi saya ingat ketika orang tua saya melirik saja, saya tahu itu bukanlah suatu hal yang harus saya teruskan. Saya langsung mundur, takut dan tidak berani melanjutkan permintaan. Berbeda dengan anak zaman sekarang. Kalau dia mengungkapkan keinginannya, lalu orang tua katakan tidak atau jangan, tunggu nanti dulu, dia katakan. Kenapa? Dengan lirikan dia nggak mengerti. Justru dia katakan, kenapa sih lirik-lirik? Ada apa sih? Ya, jadi saya katakan tadi perintah ini sama dari zaman dulu sampai sekarang. Tetapi mengapa respon dari setiap anak berbeda terhadap orang tuanya? Di manakah letak kesalahannya? Tentu kita mari merenungkan masing-masing di dalam kehidupan kita. Di manakah letak kesalahannya? Tetapi kita tetap belajar dan berguru melalui firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap sama dari dulu sampai hari ini. Tentu prinsipnya adalah ketaatan kita mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita berperan melakukan peran kita masing-masing. Di dalam surat Paulus kepada jemaat Efesus, tepatnya di dalam Efesus 6 ayat 1-3, dia mengatakan, dan ini juga menjadi peringatan akan firman Tuhan kepada kita semua. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Tentu perintah ini masih sama dan terus berlaku sampai akhir zaman. Karena itu, tidak ada tawar-menawar. Kita harus menghormati orang tua, karena bagian kita adalah sukacita dan damai sejahtera. Kalau kita selama ini masih berbuat semaunya, ingatlah, hidup kita bukanlah milik kita. Hidup kita adalah milik Allah Sang Pencipta, dan orang tua adalah wakil Allah untuk membimbing, mendidik, dan merawat hidup kita menjadi lebih baik. Perintah Tuhan tetap sama dari dulu sampai sekarang. Kolose 3:20 mengatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Tidak ada tawar-menawar, menghormati orang tua adalah bagian ketaatan kita kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah di dalam ketaatan kami kepada Engkau, kami terus belajar untuk menghormati orang tua. Ya Tuhan, kasihanilah kami, mampukanlah kami untuk melakukan perintah-Mu dengan baik di dalam kehidupan kami. Dan kami terus diajar, dituntun firman Tuhan, agar kami hidup di dalam kerendahan hati, sehingga kami sadar dan terus mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Ajari kami selalu Tuhan untuk tetap kuat dan dimampukan melakukan apa yang Engkau perintahkan di dalam kehidupan kami, agar hidup kami bahagia dan terus diberkati. Terima kasih Tuhan, berkati kami hari ini dalam segala pekerjaan kami, biarlah semuanya berhasil dan berbuah dengan baik. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.